Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, tekanan kerja yang tinggi dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik, terutama bagi profesi yang membutuhkan konsentrasi penuh. Karenanya dikembangkan teknik relaksasi otot progresif sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan psikososial pekerja yang berada dalam kondisi stres tinggi. Berikut informasinya. Kerja dengan tekanan yang tinggi diakui dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Sejumlah profesi memiliki dampak terhadap hal ini lantaran membutuhkan konsentrasi penuh. Dikembangkanlah teknik relaksasi otot progresif sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan psikososial pekerja dalam kondisi tersebut. Teknik relaksasi otot progresif ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Lalu Muhammad Saleh SKMMKes kepada Subdirektorat K3 Universitas Hasanuddin sejak menempuh pendidikan S3 hingga lebih dari 10 tahun. Ia menyadari bahwa profesi seperti Air Traffic Controller atau ATC memiliki tingkat stres yang sangat tinggi karena harus memberikan informasi yang akurat kepada pilot tanpa sedikit pun kesalahan. Oleh karena itu, Prof lalu merasa perlu berkontribusi dalam menjaga kesehatan mental para pekerja di dunia penerbangan dengan menciptakan metode relaksasi yang sistematis. Relaksasi otot progresif ini dikembangkan dalam 16 langkah yang dimulai dengan pendekatan spiritual melalui doa, kemudian dilanjutkan dengan gerakan dari kepala hingga kaki. Langkah-langkah tersebut dirancang agar pekerja dapat mencapai kondisi rileks, meningkatkan fokus, dan mengurangi tingkat stres akibat beban kerja yang tinggi. Nah, sehingga kalau kita dikaitkan misalkan untuk K3 di universitas, sebenarnya teknik relaksasi otot progresif ini bisa kita lakukan. Karena kenapa? Kalau kita mau coba, saat ini kan Indonesia Raya kita berikan ruang, waktu untuk 10 menit lah untuk mendengar atau 5 menit untuk mendengar Indonesia Raya. Kenapa kita tidak coba memberi juga kesempatan seluruh sivitas, kalau saya atau 10 sivitas kita kasih satu, kan itu relaksasi sekitar 10 menit ya. Diberikan dia relaksasi di jam-jam tertentu. Contohnya, misalkan jam 10 setelah Indonesia Raya, mungkin dia lakukan relaksasi sekitar 10 menit. Itu untuk membuat mereka lebih tenang, kembali lagi rileks setelah bekerja. Karena kalau 10 menit sampai jam 10 itu sudah puyang-puyang sedikit, dia lakukan relaksasi 16 langkah yang kurang lebih 10 menit, saya kira sangat efektif untuk kebugaran dan press otak kembali mereka untuk bekerja. Karena kalau tidak, boring dia, jenuh, dan akhirnya dia tidak optimal dalam memberi aksi kepada universitas. Jadi kalau saya, relaksasi otot progresif bisa menyelesaikan persoalan stres kerja yang dihadapi para sivitas akademika. Prof lalu menambahkan, metode ini tidak hanya memiliki manfaat secara psikologis, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan ikhtiar dalam menjaga kesehatan mental. Dengan relaksasi dimulai dengan memejamkan mata, mengerutkan alis, merapatkan gigi hingga menggerakkan bahu dan kaki secara bertahap. Teknik ini kemudian ditutup dengan rasa syukur sebagai bentuk apresiasi atas kesehatan yang masih diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan inovasi ini, Prof lalu berharap para pekerja yang berada di bawah tekanan tinggi dapat menjaga kesehatan, mengurangi stres, dan tetap fokus dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, Polrestabes Makassar mengeluarkan imbauan agar masyarakat Kota Makassar khususnya para orang tua untuk memastikan anaknya berada di rumah pada pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah. Imbauan ini bertujuan agar anak-anak tidak menjadi korban ataupun menjadi pelaku kejahatan. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Kepolisian Resort Kota Besar Polrestabes Makassar mengimbau masyarakat, khususnya kepada orang tua untuk memastikan anak-anaknya berada di rumah pada pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah. Imbauan ini bertujuan agar anak-anak tidak menjadi korban ataupun menjadi pelaku kejahatan seperti perang kelompok atau tawuran, pembusuran, balap liar, dan geng motor.
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana SHSI KMSI menyebut jika imbauan tersebut dikeluarkan lantaran pihaknya menemukan tindak pidana penganiayaan yang mayoritas dilakukan anak-anak di bawah umur. Di mana kejadian itu justru terjadi pada 10 hari pertama awal bulan Ramadan lalu. 10 kejadian yang ditemukan pihak Polrestabes Makassar itu merupakan kejadian penganiayaan berupa pelepasan busur yang kejadiannya dilakukan pada pukul 23 malam hingga waktu sahur. Atas kondisi tersebut, Kapolrestabes mengimbau orang tua yang memiliki anak di bawah umur atau yang masih pelajar agar memastikan anaknya sudah berada di dalam rumah pada pukul 22 malam. Kemarin kita menemukan tindak pidana penganiayaan yang bentuknya itu pelepasan panah busur. Ada 10 kejadian dan 27 tersangka dalam waktu 10 hari. Sehingga kami melihat ini perlu diantisipasi. Karena apa? Karena pelakunya ternyata anak-anak semua. Yang berusia di bawah umur semua. Hampir semua ya, hampir semua. Ada yang usia 20-21 tahun ada. Tapi kebanyakan mayoritasnya itu di bawah umur. Sehingga ini akan merugikan mereka. Apabila mereka yang melakukan, mereka akan kena pidana atau mereka yang menjadi korban, gitu kan. Nah, sehingga kami mengambil kebijakan menghimbau kepada orang tua memastikan bahwa anak-anaknya, terutama yang masih berbawah umur dan masih sekolah, jam 22 sudah ada di rumah. Karena kebanyakan memang panah busur dipainkan pada saat malam, di antara jam 11 ke atas sampai dengan sahur. Nah, itu yang kami temukan di lapangan sehingga kami membuat kebijakan untuk menghimbau orang tua untuk memastikan anak-anaknya ada di rumah. Kombes Arya berharap melalui kebijakan dan imbauan ini dapat mengurangi tingkat kejahatan dan mewujudkan kota Makassar yang aman ke depannya, di mana peran serta semua pihak secara aktif dapat mewujudkan keamanan kota. Zara Sabitah Suceng, Unhas TV. Pemirsa, untuk mengatasi stok darah menipis, Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD-PMI) Kota Makassar mengaktifkan metode call donor. Untuk memperkuat sistem itu, PMI Makassar pun membentuk posko siaga di beberapa titik. Penurunan pendonor darah dan stok darah reguler kerap terjadi khususnya di bulan Ramadan. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan darah di rumah sakit tetap berjalan dan bersifat darurat. Mengantisipasi kekurangan stok darah, Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Makassar kini mengandalkan sistem call donor, di mana pihak PMI Makassar menghubungi langsung pendonor aktif yang telah terdaftar dalam basis data. Pemanggilan dilakukan berdasarkan golongan darah yang dibutuhkan, dengan prioritas pada golongan langka atau kasus medis yang sifatnya mendesak. Kalaupun misalnya ada komponen darah yang belum tersedia di di pelayanan darah, maka kami menerapkan metode call donor. Kami sekarang di bawah itu ada posko siaga donor. Ya, jadi posko siaga donor ini terdiri dari teman-teman relawan PMI, kemudian yang bermarkas di posko, kemudian teman-teman PMI di kecamatan dan relawan bencana yang biasa disebut dengan SIBAT. Ini semua yang membackup ketika ada pasien yang membutuhkan darah. Untuk memperkuat sistem ini, Unit Transfusi Darah PMI Makassar membentuk posko siaga donor yang beroperasi selama bulan Ramadan lalu. Posko ini menjadi pusat koordinasi antara UTD PMI kecamatan. Selain itu, posko siaga juga berkoordinasi dengan relawan tanggap bencana atau biasa disebut SIBAT. Relawan yang bertugas tidak hanya mendampingi proses donor, tapi juga sigap merespon permintaan darah dari rumah sakit maupun keluarga pasien yang membutuhkan. Posko siaga juga melayani edukasi kepada masyarakat, membuka informasi akses donor hingga memberikan bantuan pertolongan pertama. Langkah kolaboratif antara Unit Transfusi Darah PMI dan relawan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas stok darah selama bulan suci Ramadan, sekaligus membangun kesadaran publik untuk menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, kini semakin banyak generasi muda yang memilih jalur wirausaha sebagai bagian dari kontribusi nyata bagi masyarakat, termasuk di lingkungan kampus. Salah seorangnya adalah Fonda Riapai.
Febian Jaya yang menekankan pentingnya peran universitas dalam menyiapkan calon pengusaha melalui pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan yang berkelanjutan. Universitas tak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter dan semangat kemandirian mahasiswa. Salah satunya adalah dengan mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Saat ini semakin banyak kampus yang mulai membuka ruang untuk mahasiswa berinovasi, membangun bisnis, hingga menjadi pelaku usaha yang mampu bersaing di tengah ketatnya pasar. Salah seorang sosok inspiratif yang lahir dari lingkungan akademik dan berhasil menjadi pengusaha muda adalah Febian Jaya, pendiri Yapai. Di usianya yang masih muda, Febian telah membuktikan bahwa semangat pantang menyerah dan keberanian untuk memulai bisa membawa seseorang menuju kesuksesan. Ia pun menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya mahasiswa yang bercita-cita menjadi seorang wirausahawan. Febian pun memberikan masukan kepada universitas yang memiliki peran strategis dalam membentuk calon pengusaha muda melalui berbagai program pendukung. Akan sering adanya pelatihan wadah untuk anak muda untuk pelatihan leadership, bahkan untuk pelatihan kewirausahaan, karena dari pengalaman itu insya Allah menjadi bekal di suatu saat nanti. Kalau tipsnya sendiri kan bagi usahawan-usahawan yang masih merintis karirnya saat ini. Oke. Kalau tips dari saya sih yang pertama kita harus komitmen dengan jalan yang kita pilih. Kita mau jadi pengusaha, apapun yang terjadi harus bertahan. Febian berharap pihak kampus lebih sering mengadakan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, serta menyediakan wadah yang mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa. Pengalaman dari pelatihan-pelatihan seperti itu, diakui Febian akan menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam meniti jalan sebagai entrepreneur di masa depan. Febian menambahkan dengan sinergi antara dunia kampus dan semangat wirausaha, akan lahir lebih banyak generasi muda yang tak hanya cerdas, tetapi juga mandiri dan berdampak bagi masyarakat. Rahmatia Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.